Halo technician, dimanapun kalian berada. Kali ini aku akan membagikan sedikit dokumentasiku tata cara merakit meja belajar atau kerja ya. Nah, di kesempatan kali ini aku dibantu oleh saudaraku. Nah, sebelum melakukan kegiatan ini, kalian harus memperhatikan apa aja sih yang ada di dalam kemasan, seperti petunjuk perakitan, part-part lain seperti skrup dan perlengkapan lainnya. Untuk kali ini, hal-hal yang perlu kalian persiapkan adalah seperti peralatannya ya, obeng, terus palu, alat ukur, cutter, mungkin itu aja. Dan di setiap partnya, mebel ini itu dia memiliki nomor-nomor indikasi di setiap bagiannya. Jadi kalian gak usah khawatir atau merasa kesulitan ketika kalian melakukan sebuah perakitan atau pemasangan ya. Dan yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus memahami gambar agar apa, tata cara yang akan kalian lakukan itu sesuai dengan perintah atau petunjuk yang ada pada manual book. Nah, untuk melakukan perakitan ini sepertinya kalau pertama kali ya kalian membutuhkan satu orang sih untuk membantu memegang atau asisten kita sebagai ya, misalnya memegang bagian-bagian tertentu, karena di sisi lain selain kita harus merakit, kita juga harus sambil memperhatikan gambar yang ada pada manual book perlengkapan ini. Saksikan video ini hingga akhir, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Nah, kalian bisa saksikan. Nah, ini kan banyak banget nih part-partnya, misalnya kayak skrupnya itu ada ukuran-ukuran berbeda. Nah, di gambar itu jelas ada kode gambarnya, ada jumlah skrup yang kita butuhkan. Nah, palu itu kita gunakan untuk menancapkan konektor antara misalnya pertemuan part nomor 4 dan part nomor 5 misalnya. Nah, selain skrup yang dibantu untuk memperkuat, ada konektor plastik juga yang harus kita hubungkan. Nah, di kali ini kita menggunakan obeng listrik untuk mempercepat perakitan si tujuannya ya. Kalau teman-teman punya atau teman-teman punya, adalah lihat tetangga punya, ya nggak apa-apa lah, pinjam kan. Ya kalau dikasih pinjam sih, kalau enggak ya terpaksa pakai obeng manual. Tapi nggak apa-apa. Setiap part yang kalian sambung, kalian benar-benar harus memperhatikan ya nomor partnya, arahnya. Makanya kita di sini agak sedikit nggak kesulitan sih, mungkin kita harus setiap movement part ini, perakitannya, kita harus benar-benar memperhatikan nomor berapa, posisinya seperti apa, dan gambar tetap menjadi acuan nomor satu dalam sebuah perakitan atau sebuah pelaksanaan. Dan saksikan lagi video ini hingga akhir.
Dan dalam perakitan ini yang kita mulai itu dari bagian bawah ya. Ini bagian lacinya dulu. Jadi bagian lacinya kita sesuaikan, kita solidkan, kita screw dia. Setelah kita udah menyesuaikan, kita baru bisa merakit part-part lain. Nah, di sini kita coba untuk memasang bagian laci bawah ya, laci bawah, terus kaki-kaki dari meja ini. Di bagian ini bagian bawahnya dia udah solid ya. Nah, tinggal pemasangan bagian atas. Nah, sebelum pemasangan bagian atas kalian harus sesuaikan. Pada bagian ini finishing ya, ini perakitan laci bagian atas, karena meja ini tuh terdiri dua laci ya, laci bawah yang cukup besar, terus yang atasnya itu laci yang berukuran kecil. Nah, di sini teman-teman harus teliti ya, teliti maksudnya sebenarnya ini itu terlebih dahulu kita pasang sebelum bagian atas yang kita pasang, tapi ya, karena kami itu mungkin bukan sedikit keliru, tapi kami coba untuk memasangnya dengan cara lain, tapi itu nggak ada masalah sih. Pada hasil akhirnya juga sesuai dengan apa yang kami harapkan atau sesuai dengan gambar.
Mungkin itu saja video singkat dari kami proses perakitan meja belajar atau meja kerja. Sekarang kan banyak tuh WFH kan, work from home, kayaknya kalian butuh meja-meja sederhana seperti ini untuk melakukan aktivitas baik belajar dari rumah, kerja dari rumah, dan aktivitas produktif lainnya. Dan ini adalah hasil akhir yang dapat kami berikan atau kami hasilkan ya. Untuk kegiatan real perakitannya sih kita butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam sih. Cuman dokumentasi ini kita coba mempersingkat untuk waktu yang lebih singkat, sekitar 15 menit lah ya, 15-16 menitan lah. Dan dimanapun kalian berada, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dimanapun kalian berada ya technician. Itu aja dari aku. Sehat dan bahagia buat kalian dimanapun kalian berada. Selamat bertemu lagi di video kegiatan kami selanjutnya.